Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Aisyah dengan NPM 2117051036 dari kelas C. Dalam video ini bertujuan untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah Teori Bahasa dan Automata yang diampu oleh Bapak Febi Eka Febiansa. Dalam video ini saya akan menjelaskan aturan produksi dari tata bahasa. Jadi, aturan produksi bahasa reguler, otomata ini berhingga mendeskripsikan sebuah bahasa sehingga himpunan semua untai yang menggerakkannya dari state awal ke salah satu dari state yang diterimanya atau himpunan state akhir. Contoh dari sebuah ekspresi reguler yaitu A kali irisan B kali B. Selain dengan ekspresi reguler, kita dapat mengkonstruksi aturan-aturan produksi untuk semua tata bahasa reguler. Batasan aturan produksi untuk bahasa reguler sendiri yaitu alpha menghasilkan beta, di mana alpha melambangkan sebuah simbol variabel dan B maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang terletak di paling kanan bila ada. Nah, di sini ada aturan produksi bahasa reguler. Tata bahasa atau grammar itu didefinisikan dengan 4 tuple. G sama dengan V, T, P, dan S, yang dimana F itu adalah himpunan simbol variabel atau non-terminal, dan T yaitu himpunan simbol terminal, P kumpulan aturan produksi, dan S adalah simbol awal. Nah, di sini ada contoh mengonstruksi aturan produksi. Dalam mengonstruksi aturan produksi, tata bahasa reguler dari suatu FSA, perlu kita ingat, yang menjadi perhatian adalah state-state yang bisa menuju ke state akhir. Nah, di sini ada contoh Q0. Nah, Q0-nya adalah sebagai state awalnya. Nah, apabila Q0 ini dapat inputan A, maka akan ke Q1, dan apabila si Q1 mendapat inputan epsilon ya, maka akan ke Q2 dan Q3. Selanjutnya, di Q2 ini apabila dia mendapat inputan A, maka akan kembali lagi ke Q2. Dan dari Q3 ini apabila dia mendapatkan inputan B, maka dia akan ke Q3. Dan bisa juga Q3 ini apabila dia mendapat inputan B, dia langsung ke Q4 atau Q4 ini sebagai state akhirnya. Dari Q2 ini apabila dia mendapat inputan B, maka dia akan ke Q4 atau berakhir di state akhir ini. Selanjutnya, di sini pada contoh di atas, mesin mempunyai 2 buah input ya, yaitu A dan B. Misal, kita identifikasikan set awal Q0 dengan simbol awal S ya. Nah, di sini apabila Q0 ya, apabila Q0 mendapat inputan A, ya kita lihat ya, Q0 apabila mendapat inputan A, maka ke Q1. Nah, dapat ditulis S ya, S apabila mendapat inputan A, itu adalah E gitu ya, dimana E ini kita identikan dengan Q1. Selanjutnya, dari Q1 terdapat transisi, ya kan? Nah, apabila Q1 mendapat inputan epsilon ya, maka ke Q2. Dan apabila Q1 mendapatkan inputan epsilon juga, maka dia bisa ke Q3. Seperti pada contoh ini ya. Q1 dia mendapat inputan epsilon bisa ke Q2, Q1 mendapat inputan epsilon ke Q3. Nah, dapat ditulis E ya, E menuju A ya kan, menghasilkan A, E menghasilkan B, di mana A kita identikan dengan Q2 ya, yang A ini, lalu dan B kita identikan dengan Q3. Seperti itu. Selanjutnya dapat kita lihat dari state Q2 ini dengan inputan A kembali ke state Q2 dan dari state Q3 dengan input B kembali ke state Q3. Nah, di sini Q2 ya,
apabila mendapat inputan A, dia kembali ke Q2. Dan Q3 apabila mendapat inputan B, maka akan kembali ke Q3. Dan dapat ditulis A apabila mendapatkan inputan A ya akan kembali ke A. Nah, A ini kita identifikasikan sebagai Q2 dan B ya, apabila dia mendapatkan inputan B, maka akan kembali ke Q3. Nah, Q3 ini kita identifikasikan sebagai B. Nah, selanjutnya dari state Q2 dengan inputan B menuju state Q4 dan dari state Q3 dengan inputan B menuju ke state Q4, sementara Q4 adalah himpunan state akhir. Nah, Q4 kan tadi bentukannya seperti ini. Nah, ini disebut sebagai state akhir. Nah, dan dari state Q4 tidak ada lagi busur keluar, maka apabila Q2 ini mendapatkan inputan B, maka ke Q4. Dan apabila Q3 mendapatkan inputan B, akan ke Q4 atau state akhirnya. Dan dapat ditulis A ke B, B ke B. Kenapa Q4 ini kita tidak identifikasikan kembali? Karena Q4 ini kan sebagai state akhir, jadi tidak ada lagi inputan kan selanjutnya, maka tidak usah diidentifikasikan gitu, atau tidak usah ditulis lagi. Selanjutnya, kumpulan aturan produksi yang kita peroleh bisa ditulis sebagai berikut. Nah, S, AE, terus E itu A ke B, terus A apabila A mendapatkan inputan A, maka ke A, gitu ya. Atau A mendapatkan inputan B, maka ya tadi kan ke state akhir ya, berarti udah gitu, nggak usah ditulis lagi gitu, karena kan memang sebagai state akhir. Selanjutnya, apabila B mendapat inputan B, dia ke B atau kembali lagi gitu ya. Terus itu B mendapatkan inputan B, dia juga tadi ke Q4 atau state akhir, jadi tidak perlu diidentifikasikan kembali. Selanjutnya, di sini secara formal dapat ditulis. Jadi kan tadi di situ ada V ya, S, E, A dan B. Nah, selanjutnya dari T itu kan ada inputan A dan B. Selanjutnya P. Jadi S apabila menerima inputan A, dia ke E. Selanjutnya si E dia menuju A gitu. Dan E juga menuju B. Terus A apabila menerima inputan A, maka ke A. A menerima inputan B. Tadi kan ke Q4 tuh atau state akhir, jadi tidak perlu diidentifikasikan lagi. Selanjutnya apabila B menerima inputan B, maka dia ke B. Selanjutnya apabila B menerima inputan B, kan tadi ke Q4 juga tuh state akhir, jadi tidak perlu diidentifikasikan lagi. S sama dengan S. Ya, terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan kata. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Febi Eka Febriansa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.